bahwasanya musik dan Al-Quran itu tidak akan pernah menyatu di hati seseorang. Tinggal pilih mana, Quran atau musik, itu saja. Maka bagaimana dia mau menjalankan sholat malam ketika hobinya memang suka musikan? Tentang penyakit spiritual, ya, itu tidak lepas akarnya adalah karena subhat. Penyakit spiritual adalah penyakit yang menimpa agama seseorang sehingga dia terfitnah dari sisi agamanya. Seperti contoh apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati-hati mereka itu terdapat penyakit, maka Allah tambahkan, Allah perparah penyakit tersebut. Terkadang bahkan sering orang datang minta ruqyah, datang ke kami. Saat kami tanya alasannya kenapa kok minta ruqyah, kenapa enggak terapi diri sendiri saja di rumah? Tolonglah Ustaz, saya datang ke sini jauh-jauh karena saya ini malas sholat. Sepertinya saya ini kena ain. Pokoknya saya kena jin ini pokoknya. Karena kalau sholat malas banget. Nah, dia memvonis diri sendiri. Wong kita aja ndak tahu dia kena jin apa ndak. Dia sudah memvonis dirinya sendiri kena gangguan jin. Kita perlu teliti terlebih dahulu. Memang betul salah satu ciri orang yang kena ain pandangan mata jahat, ya, karena kekaguman dari orang-orang yang ada di sekitarnya, memang betul diantaranya membuat seseorang itu malas beribadah, terutama sholat. Itu betul. Tapi ingat, tidak semua kasus itu pasti karena ain. Tidak semua kasus karena ain pandangan mata jahat. Di dalam Al-Quran, penyebab seseorang itu tubuhnya lesu, loyo, tidak bertenaga, bahkan kehilangan semangat untuk sholat, diantaranya adalah karena penyakit kemunafikan. Penyakit apa? Kemunafikan. Nggak usah. Dalam surat An-Nisa di juz 5, ya, Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Azza wa Jalla, maka Allah balik menipu mereka, ya, Allah kembalikan tipuan mereka untuk diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik ini yang sukanya menipu Allah, kalau disuruh sholat ada panggilan adzan qamu kusala, dia mendirikannya dengan penuh kemalasan. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan sholatnya itu hanya untuk riya, pamer, pengen dilihat orang, dan dia tidaklah sholat, ya, tidaklah dia mengingat Allah dalam sholatnya kecuali hanya sedikit saja. Ini kan sisi lain, ya, yang terkadang orang-orang masyarakat awam itu tidak tahu, karena taunya masalah-masalah metafisik, dan lagi-lagi karena orang-orang kita ini sangat suka sekali terhadap hal-hal yang horor, yang sifatnya mistis, jadi apa-apanya dihubung-hubungkan sama gangguan jin. Mau diruqyah ribuan kali, kalau bibit akar permasalahannya ini tidak dicabut, ya selamanya akan malas-malasan terus. Ini salah satunya. Kalau kita mau melihat dari petunjuk Al-Quran, adanya kemunafikan atau bibit nifak. Bibit nifak diantaranya dia tumbuh, ya, tumbuh di hati seseorang adalah karena sering mendengarkan yang namanya musik.
sing mendengarkan musik. Di antaranya ya ada riwayat yang katanya marfu, ya, marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-ghina'u yunbitun nifaqa fil qalbi, kama yunbitul ma'u zar'a. Al-ghina'u, nyanyian, musik, ya, yunbitun nifaqa, dia akan menumbuhkan bibit-bibit kemunafikan di dalam hati. Kama yunbitul ma'u az-zar'a, sebagaimana air yang menyuburkan suatu kebun. Namun kata Ibnul Qattan, begitu juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan salah satunya juga Syekh Al-Albani rahimahullah, mengatakan bahwasanya derajat marfu' dalam hadis ini tidak sah, ya, karena ada beberapa rawi atau periwayat yang tidak dikenali namanya. Tapi walaupun demikian, nifak nyanyian dan musik memang betul-betul menumbuhkan bibit-bibit kemunafikan di dalam hati. Antum lihat saja orang yang hobi musik, laki-laki yang suka dengerin musik melo, ya, lihat karakternya, lemah gemulai, entah dia jadi laki entah jadi perempuan, tidak jelas, ya. Itu diantaranya. Kita mesti arahkan terlebih dahulu pasien yang datang. Maaf mas, bapak, ya, ibu yang sholatnya suka males-malesan, suka dengerin musik enggak? Apalagi joget-jogetan di aplikasi apa itu namanya? Nah, enggak jelas itu ya, yang membuat rasa malunya hilang. Kalau iya, ya itu yang menjadi sumber. Tidak perlu diruqyah, perbaiki saja, tinggalkan musiknya. Insya Allah sholatnya akan tidak malas lagi. Apalagi mau baca Quran, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, ya, bahwasanya musik dan Al-Quran itu tidak akan pernah menyatu di hati seseorang. Tinggal pilih mana, Quran atau musik, itu saja. Maka bagaimana dia mau menjalankan sholat malam ketika hobinya memang suka musikan, ya. Itu satu yang pertama yang bisa menimbulkan bibit kemunafikan dan ditinjau dari segi holistik, menyebabkan tubuh itu loyo, tidak bergairah dan lesu ketika diajak beribadah. Di antaranya ada bibit-bibit apa? Nifak, yang termasuk penyakit apa tadi? Spiritual. Tentu sumbernya dari syubhat, ya. Namun selain musik, ya, ada juga perkara-perkara yang membuat tubuh itu menjadi loyo dan kehilangan tenaga. Di antaranya adalah banyaknya aurat-aurat wanita yang tersebar di sekitaran kita.